Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Ufra. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi digital. Kehadiran media baru atau new media telah mengubah aspek kehidupan manusia secara cukup signifikan, mulai dari aktivitas politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Dalam kehidupan politik sendiri, misalnya kehadiran media baru ini telah menyadarkan fenomena baru, itu apa yang dikenal dengan demokrasi digital. Bahkan dalam banyaknya kasus diakui bahwa kehadiran internet misalnya telah menjadi salah satu faktor di terminal terhadap proses demokratis politik. Kehadiran internet terbukti memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap rezim otoriter, sekaligus menghembuskan harapan baru terhadap percepatannya demokratisasi. Seiring dengan perkembangan semakin masifnya perkembangan internet mengindikasikan bahwa kemajuan masyarakat sekarang telah bergeser menuju ke arah masyarakat yang sedikit banyak telah mengubah model komunikasi politik. Internet, masyarakat netizen telah ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang kebijakan politik. Netizen juga aktif memberikan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, terkecuali dalam proses pilkada. Demokrasi digital tampak mulai mengambil peran strategi dengan cara tampil di ruang publik secara virtual, melakukan diskusi kritis di seputaran isu pilkada. Akan tetapi di samping membawa pengaruh positif, kehadiran demokrasi digital juga menyadarkan persoalan serius terkait dengan perilaku para netizen, seperti adanya meme, pesan viral atau trolling ataupun cyberbullying adalah bentuk nyata yang sekarang terus menjadi masalah. Membangun demokrasi digital yang lebih berkualitas, karakter anonimus sering menjadi faktor potensial yang mengarah pada munculnya jalan demokrasi nothing atau demokrasi yang tidak lebih sekedar keriuhan penuh pengunjungan politik. Penggunaan internet untuk kampanye pilkada misalnya seringkali lebih mengedepankan sisi buruk masing-masing pribadi para calon, misalnya adu program internet melalui media sosial atau jurnalisme online misalnya banyak digunakan untuk saling menyerang dengan mengembuskan isu primodisasi seperti sentimen agama, ras, etnis, dan juga privasi. Mungkin cuma sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang aspek yang berubah dari demokrasi digital. Nah, di sini ada beberapa aspek yang berubah pada demokrasi digital. Yang pertama, penggunaan media online. Nah, media online seperti sosial media, blog, dan website menjadi platform utama untuk berbagi informasi dan mengumpulkan dukungan politik. Yang kedua, pengembangan hukum undang-undang IT diperbaiki untuk menjamin dan memastikan melindungi segala keadilan. Yang ketiga, pendidikan demokrasi digital. Perlu dilakukan pendidikan demokrasi digital agar dalam kebebasan dan kesetaraan itu hadir ketika etika dan sopan santun sehingga melahirkan manusia yang adil dan beradab. Baik, saya Sarani akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang konsep open ethnic. Nah, konsep open ethnic dalam jurnalisme merujuk pada suatu pendekatan yang dimana menghargai dan mendorong keragaman etnis dalam pemberitaan. Nah, hal ini berarti mencakup berita dan pandangan dari berbagai kelompok etnis serta menghindari bias atau stereotip yang mungkin muncul dalam liputan. Nah, stereotip itu apa sih? Stereotip itu adalah gambaran umum atau keyakinan yang tidak selalu benar atau adil yang diterapkan secara umum pada kelompok tertentu dari individu. Nah, hal ini seringkali merupakan pandangan yang disederhanakan atau berlebihan tentang karakteristik suatu kelompok dan dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Nah, selanjutnya ada etika jurnalisme. Etika jurnalisme dalam konteks ini melibatkan prinsip-prinsip seperti keadilan, keakraban dengan sumber-sumber yang dipresentasikan dan keberagaman dalam sudut pandang